Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Urip Tisngati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya Wisa Eka Priyatna. Saya adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2 kelas B, dengan NIM 2186206072. Izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Upaya Penanganan Siswa Lamban Belajar di kelas 6 SD Negeri Duanggondang, yang disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah manajemen kelas di SD. Di sini saya akan menyampaikan 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah pendahuluan. Lamban belajar atau biasa disebut dengan slow learner dikatakan suatu bentuk kelainan di mana siswa perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan siswa yang lain untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Adanya anak lamban belajar bukanlah hal yang ditakuti oleh guru, tetapi dengan kehadiran siswa yang lamban belajar adalah suatu tantangan tersendiri bagi guru dalam menanganinya. Sebaiknya, guru mengetahui apakah di kelasnya terdapat siswa yang lamban belajar atau slow learner. Hal tersebut perlu dilakukan supaya guru bisa cepat bertindak untuk menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi siswa yang lamban belajar tersebut. Menurut Amdani dan kawan-kawan, mengatakan bahwa siswa slow learner atau lamban belajar merupakan siswa berkebutuhan khusus yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata anak normal dengan skor IQ antara 70 sampai 90. Anak lamban belajar bukanlah anak-anak yang tidak mampu dilatih dan dididik. Mereka tetap mampu mempelajari apa yang dipelajari oleh anak-anak lain, namun dengan waktu dan metode pembelajaran khusus karena jangkauan pemikiran mereka memang agak lambat. Penyandang lambat belajar mengalami hambatan yang berdampak pada keterlambatan dalam perkembangan psikisnya, yaitu perkembangan fungsi intelektual dan kesulitan lain seperti penyesuaian diri dengan metode belajar pada umumnya. Keadaan yang seperti inilah yang membuat anak lamban belajar membutuhkan kondisi dan penanganan layanan pendidikan khusus sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, dan perkembangannya untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara optimal agar mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian, yang ketiga subjek dan objek penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, dan yang kelima adalah analisa data. Yang akan saya bahas yang pertama mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menyusun artikel, sehingga narasumber yang diwawancarai dapat dengan mudah memahami apa yang diberikan oleh pewawancara. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Duanggondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.
Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah yang pertama, karena adanya siswa yang mengalami lamban belajar atau slow learner. Yang kedua, kemudahan peneliti menggali informasi. Yang ketiga, tempatnya yang strategis. Yang keempat, sudah terjalin komunikasi antara peneliti dengan calon narasumber. Dan untuk waktu pelaksanaan, yakni hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022 pada pukul 9:30 sampai 11 siang. Mengenai metode, poin yang kedua adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Mengacu pada permasalahan tersebut, subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data penelitian. Hal ini berarti subjek penelitian adalah sumber penelitian yang dapat memberikan informasi atau data. Subjek penelitian pada artikel ini adalah seorang guru yang mengajar di kelas 6 di SD Negeri Duanggodang, yaitu Ibu Betty. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah siswa kelas 6 yang mengalami lamban belajar atau slow learner di SD Negeri Duanggodang. Poin yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen dan dengan pedoman bantu yaitu pedoman wawancara. Selanjutnya, analisa data. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan uraian hasil kajian teori dan data lapangan yang berkaitan dengan siswa lamban belajar atau slow learner, maka dilakukan analisa data sebagai berikut. Yang pertama, pengertian siswa lamban belajar atau slow learner adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kedua, berdasarkan pengamatan guru, karakteristik siswa lamban belajar atau slow learner adalah pasif dalam belajar, memiliki keterbatasan berpikir secara abstrak, memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi serta tidak percaya diri. Yang ketiga, adapun upaya yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi siswa lamban belajar atau slow learner adalah dengan memberikan privat serta perhatian lebih dalam hal memotivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, setelah guru melakukan upaya kepada siswa yang mengalami lamban belajar, terdapat perubahan yang terjadi kepada siswa antara lain yaitu pembentukan sikap. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil di sini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas. Pertama, pengertian lamban belajar atau slow learner adalah siswa yang mempunyai kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Siswa lamban belajar memiliki prestasi belajar di bawah rata-rata dari anak pada umumnya. Kondisi tersebut dapat terjadi di salah satu bidang akademik atau di seluruh bidang akademik. Berikut ini adalah pembahasan mengenai karakteristik siswa lamban belajar atau slow learner, upaya yang dilakukan guru dalam menangani siswa lamban belajar atau slow learner, serta hasil yang terjadi pada siswa lamban belajar atau slow learner setelah diberikan upaya oleh guru. Langsung saja, yang pertama adalah karakteristik siswa lamban belajar atau slow learner di SD Negeri Duanggodang. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber, yaitu guru yang mengajar di kelas 6 di SD Negeri Duanggodang Nawangan ini, bahwasanya karakteristik yang dimiliki oleh siswa lamban belajar adalah dari segi bahasa siswa mengalami masalah dalam berkomunikasi, kesulitan dalam berbahasa ekspresif, menyampaikan ide, maupun dalam memahami percakapan orang lain.
Dari segi emosi, siswa lamban belajar ini memiliki emosi yang kurang stabil, cepat marah, serta sensitif. Dari segi sosial, anak lamban belajar cenderung pasif. Ciri khusus anak lamban belajar yaitu cenderung pasif dalam belajar, memiliki keterbatasan berpikir secara abstrak, serta memiliki kesulitan berkomunikasi atau berkonsentrasi dan tidak percaya diri. Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber, bahwasanya siswa yang mengalami lamban belajar memiliki kemampuan yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Secara fisik, siswa lamban belajar tidak berbeda dengan siswa pada umumnya, namun memiliki hambatan atau keterbatasan dalam berpikir, dalam merespon rangsangan, dan dalam kemampuan untuk beradaptasi. Sebagai narasumber menyampaikan bahwasanya siswa di SD Negeri Duanggondang ini memiliki kemampuan yang sangat rendah. Saat ini, siswa tersebut duduk di kelas 6, namun dalam hal kognitif, siswa tersebut masih sangat perlu bimbingan seperti membaca, berhitung, dan berpikir secara kritis. Siswa tersebut cenderung pasif apabila guru tidak mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, pendekatan atau upaya yang dilakukan oleh guru dalam menangani siswa lamban belajar atau slow learner di SD Negeri Duanggondang berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber, yaitu guru yang mengajar di kelas 6 SD Negeri Duanggondang ini. Dalam menghadapi siswa lamban belajar, pendekatan yang telah dilakukan guru antara lain adalah memberikan kelas khusus atau privat. Selain itu, guru juga memberikan perhatian lebih sebagai motivasi siswa. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, bahwa upaya yang dilakukan guru yang pertama adalah memberikan kelas khusus atau privat. Ibu Betty sebagai narasumber menyampaikan bahwasanya guru melakukan kelas khusus kepada siswa lamban belajar pada saat istirahat ataupun pada waktu luang lainnya, yang mana siswa diajak untuk berinteraksi secara santai di luar kelas dan guru memberikan pertanyaan sederhana, seperti guru menyuruh siswa untuk membaca slogan dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, yaitu dengan cara guru memberikan perhatian lebih yang bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap siswa, di mana dengan harapan setelahnya siswa dapat menunjukkan perubahan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Selanjutnya, hasil yang terjadi pada siswa yang lamban belajar di SD Negeri Duanggondang ini setelah dilakukan pendekatan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang narasumber, yaitu guru yang mengajar di kelas 6 SD Negeri Duanggondang ini, setelah dilakukan pendekatan oleh guru, siswa yang lamban belajar ini tentunya menunjukkan beberapa perubahan. Salah satunya adalah yang dulunya sama sekali tidak bisa membaca, saat ini sudah bisa membaca walaupun dieja satu persatu. Selain itu, siswa juga menunjukkan perubahan seperti sikap dan perilaku. Ibu Betty menyampaikan siswa yang dulunya sangat sulit dalam mengenal huruf seiring berjalannya waktu dan dengan dorongan yang diberikan oleh guru, maka siswa lamban belajar tersebut saat ini sudah bisa menyesuaikan diri, membaca walaupun dieja. Selain itu, siswa juga menunjukkan perubahan pada sikap yang pada saat ini siswa lebih jera dan memiliki kesadaran diri. Poin yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Duanggondang, peneliti telah memaparkan data pada bab sebelumnya dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat ditarik kesimpulan di antaranya bahwa siswa lamban belajar adalah siswa yang mempunyai kemampuan kognitif di bawah rata-rata, yang mana siswa yang mengalami lamban belajar sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari guru. Upaya guru dalam membimbing anak lamban belajar diantaranya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab, mengarahkan siswa apa yang tidak diketahuinya dalam pembelajaran, juga banyak mengulang-ulang materi pada anak lamban belajar, karena
mereka belum paham serta penambahan jam pembelajaran pada waktu jam istirahat maupun waktu luang lainnya untuk membimbing anak lamban belajar tersebut. Sekian presentasi dari artikel ilmiah yang telah saya susun. Tentunya masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan semoga dari apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.